Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan praktikum kegiatan 5, yaitu pengaturan kamera dan rigging. Nah, pada praktikum ini nantinya digunakan jika kedepannya teman-teman membuat animasi dalam hal pergerakan kamera ataupun pergerakan background disertai efek pengambilan gambar nantinya. Nah, di sini mungkin ada beberapa kegiatan yang yaitu hanya ada 2 sih sebenarnya, jadi mungkin akan dibagi menjadi 2 video. Nah, yang pertama itu nantinya akan menggerakkan kamera. Nah, yang kedua ini adalah rigging karakter. Baik, kita langsung saja membuka OpenToonz. Ini nantinya berguna jika misal teman-teman membuat animasi kedepannya ataupun ada proyek animasi, nantinya pergerakan sinematografi pada kamera ini bisa dimanfaatkan untuk mempersingkat ataupun memperlambat waktu pada animasi yang dijalankan. Nah, di sini kita close saja. Nah, ini tampilan OpenToonz, mungkin berbeda dengan tampilan pada komputer teman-teman. Mungkin di sini kan saya menggunakan lebar layarnya itu 14 inch. Ya berbeda-beda ya, tapi ini tetap sama kok anunya. Pada dasarnya layoutnya itu tetap sama. Langsung saja kita membuat ataupun mencari gambar. Nah, kita cari gambar terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai background ataupun dasaran background. Nah, teman-teman bisa mencari suatu gambar building anime ataupun yang lainnya, ataupun misalnya anime vector background ataupun yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa anime, ada beberapa background. Teman-teman sebaiknya kalaupun ingin meletakkannya kepada dalam kanvas itu biasanya disertai dengan ukuran yang berbeda-beda. Kalaupun saya biasanya menggunakan ukuran 1920 x 1080 ataupun ukuran Full HD ya teman-teman. Nah, ini bisa ini. Nah, 1920 1080. Kebetulan saya sudah menyiapkan gambar, jadi langsung saja kita load gambarnya ke dalam OpenToonz. Nah, kita load saja seperti ini. Teman-teman pasti sudah bisa ya meload gambar. Nah, ini gambar, posisi gambar sudah di load. Nah, ini nanti kita akan melakukan pergerakan kamera ataupun kamera movement sinematografi pada animasi, sehingga nantinya hasilnya itu seperti anime pembukaan anime gitu juga bisa. Kita langsung saja. Nah, ini edit tool ataupun animate tool ya. Ini pencet saja animate tool, kemudian pada posisi ini teman-teman pilihlah kolom 1 dengan scale. Nah, scale ini untuk memperbesar ukuran background. Nah, kita perbesar sedikit saja. Nah, mungkin kalaupun resolusi background teman-teman mungkin lebih kecil, nanti bisa diperbesar menggunakan animate tool ini. Lanjut, selanjutnya kita akan melakukan pergerakan kamera. Misal kita tarik dulu framenya sampai frame berapa ya, kira-kira frame, kalau modul itu kan sampai 90, kita ya ikuti saja lah ya, 96 mungkin 96. Nah, kita tarik sampai 96. Nah, kemudian teman-teman bisa berpindah. Ini kan kolom 1, ini kolom 1. Ini kita berpindah dengan kamera 1. Nah, ini nanti berubah di sini, itu berubah menjadi
pada kanvas itu ada tulisan kamera 1. Nah, kita ganti misalnya position. Nah, position, kemudian bagaimana cara menggerakkannya? Yang pertama itu atur posisi awal background di kanvas. Kita atur dulu ya, misalnya nah ini kan supaya kamera tidak bergerak dapat memencet keyboard shift. Nah, kalaupun tidak memencet jadinya, nah ini bisa berubah-ubah. Ini sesuai dengan selera teman-teman saja. Nah, ini saya pencet keyboard shift. Nah, jadinya nanti seperti ini pada tampilan kamera. Nah, kemudian bagaimana cara pergerakan kamera? Ini mudah saja. Ini kan sudah masuk dalam mode kamera. Nah, di sini kita tarik kita langsung menuju frame akhir, kemudian kita tarik kameranya panning ataupun bergerak ke kiri, panning left ya. Left. Nah, ini nanti coba dijalankan langsung. Apakah ada pergerakan? Nah, ini sudah bergerak ya. Ini sudah bergerak, mudah kan? Nah, ini coba seperti apa sih hasilnya? Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah ada pergerakan. Ini merupakan sinematografi dalam animasi. Ini prinsipnya ya hampir seperti inilah. Nah, kemudian teman-teman kalaupun ingin melakukan zoom pada bagian frame tertentu, nanti caranya seperti ini. Nah, misal ini kan sudah pada posisi panning ke kiri ya. Nah, kemudian coba kita zoom lah ya. Kita zoom, kita tambahkan frame beberapa saja. Nah, mungkin sampai 112 ya. Ini 112. Teman-teman bisa mengubah posisi gambar, bukan kamera tapi kolom. Nah, ini mainnya kolom, kemudian scale. Nah, kita zoom sedikit saja. Zoom. Seperti ini. Nah, tadi kan posisinya di rada sebelah kiri ya. Jadi pindahkan saja juga kameranya sedikit ke kiri, tapi atur posisi. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini nanti sedikit ada pergerakan. Kita coba jalankan. Dengan untuk melihatnya, teman-teman bisa menggunakan kamera view ya, mode kamera view. Nah, ini sesuai selera teman-teman saja. Misal kalaupun ingin panning ke kiri tanpa zoom, ataupun panning ke kanan, ataupun rotasi kamera, itu disesuaikan dengan teman-teman selera teman-teman saja. Nah, kemudian kita mungkin itu saja ya kalau kegiatan, intinya itu saja kegiatan 1. Nah, kalaupun kemudian kita bahas tugasnya ya. Tugasnya itu sebenarnya tidak ada dalam kegiatan, tapi kita bahas saja. Ini tugasnya itu parallax. Nah, di sini itu ada 3D view. 3D view ini digunakan biasanya untuk parallax. Parallax ini misal teman-teman cari background lah. Background misalnya background apa ya, PNG ataupun rumput-rumputan. Nah, pohon vektor ya, pastikan pohon vektor ataupun rumput-rumputan atau bunga, terserah lah. Nah, atau batu. Nah, kebetulan di sini saya juga sudah menyiapkan bunga ya. Ini nanti bisa digunakan untuk efek parallax kedepannya. Kita masuk. Sebelumnya ini kan tadi sudah ada pergerakan. Nah, sini sudah ada pergerakan. Sudah ada pergerakan ya. Nah, kemudian jika teman-teman ingin menghapusnya ya hapus saja. Misal kalau zoom tidak diinginkan ya hapus saja.
ataupun ya terserah selera teman-teman saja. Misal kita delete, nah kita betelkan. Ini kan nah ini kan cuma panning ya, panning ke kiri. Kemudian kita atur lagi, misalnya kita set key, mungkin tadi pergerakannya sedikit kurang halus gitu ya. Kita coba zoom saja lagi. Di bagian ini di zoom sedikit saja. Nah, seperti ini nanti ya. Panning ke kiri, kemudian zoom. Nah, ini mungkin sesuaikan dengan frame teman-teman ya. Misal kalaupun ingin 200 frame itu sesuaikan saja, tidak apa-apa. Ini nanti bisa diatur ya, jangan lupa set key terlebih dahulu. Misal dari panning terus zoom, ataupun dari panning langsung zoom, itu silahkan sesuai dengan kreativitas teman-teman. Nah, jadi ya nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini panning ke kiri, kemudian setelah selesai sedikit, nah zoom, lakukan zoom. Kemudian coba kita tambahkan efek parallax. Ini di luar kegiatan ya, jadi bisa langsung dipraktekkan ataupun bisa langsung ke kegiatan berikutnya. Nah, tapi di sini coba kita membuat efek parallax. Kita drag and drop terlebih dahulu, misal ini. Nah, di sini kan saya punya bunga-bunga. Kemudian atur posisi objek gambar itu ya sesuai tadi, kolom 2, kolom 1. Sesuai tadi. Kok serak ya? Pencet tombol shift. Nah, atur sesuai. Nah, melebihi, ingat ini batas kamera view ya. Nah, ini teman-teman dapat mengatur sesuai dengan seleranya masing-masing. Position kita atur seperti ini. Nah, ini ya, jadinya kan nanti di kamera seperti ini. Nah, kebetulan ini kan kita tarik saja, misalnya background ataupun objek bunga-bunga ini sampai frame berapa ya, frame menyesuaikan saja, misal frame 96 ya, gitu 96. Kemudian kita masuk efek parallax. Sebentar, efek parallax, masuk efek parallax. Nah, ini tampilannya 3D seperti ini. Kemudian nah ini kan misal dari panning ini, dari panning backgroundnya, kemudian kita seolah-olah mengezoom bagian bunga-bunga. Nah, kita tarik saja. Ini kan position. Nah, ini kolom 2, paskan saja. Kita tarik sedikit. Kita scale, maksudnya bukan position tapi scale. Nah, kita tarik ke depan gitu. Nah, ini setelah masuk dalam mode kamera lagi ya. Nah, jadinya seperti ini nanti. Nah, inilah yang disebut efek parallax, ataupun sebentar, ataupun efek seperti ada menumpuk layar lah, mungkin di Photoshop ini hampir sama dengan layar. Nah, ini kan tadi hilang, kita sesuaikan saja sampai misal frame ya segini saja. Nah,
Ini kan tadi ngezoom, nah kita misal kita buat masuk ke efek mode parallax lagi, misal kita buat bunga-bunga itu panning ke kanan. Nah, panning ke kanan ataupun ya terserah teman-teman lah, sesuai selerakan saja dengan kreativitas teman-teman saja. Nah, misal tak panning ke kanan ya, tak panning ke kanan, set gini, jadinya seperti apa? Nah, jadinya seperti apa? Nah, coba kita lihat. Nah, saat posisi zoom sedikit saja ini ada pergerakan pada bunganya ini sedikit ke panning ke kanan. Nah, inilah yang disebut efek parallax. Semoga ini nantinya dapat membantu teman-teman ke depannya dalam pengembangan animasi untuk project ke depannya. Nah, kan ini sudah kita dapat merender, langsung bisa merender dalam bentuk AV, MP4, maksudnya MP4 ya, ataupun H264. Ini frame start sama end-nya itu sesuaikan saja. Nah, tipsnya jika teman-teman mengalami, katakanlah jika OpenToonz error, itu biasanya OpenToonz itu ataupun menyesuaikan dengan perangkat teman-teman itu biasanya sampai frame berapa itu gagal render. Nah, itu nantinya dapat memanfaatkan, misal dari frame 1 sampai 50 dulu nggak apa-apa, nanti setelah selesai kan 50 sampai 100, jadi kelipatan, nanti gabung-gabungan aja di video editor. Nah, di sini kita akan mencoba merender langsung dalam bentuk MP4. Teman-teman sebelumnya harus menginstal apa itu FFmpeg ya. FFmpeg itu sejenis ya kayak plugin tambahan yang digunakan untuk plugin komputer, yaitu GIF dan MP4. Kan sebelumnya kan belum ada, di sini saya sudah menginstalnya. Teman-teman dapat melihat video yang sebelumnya ya. Nah, ini kita MP4 saja. Nah, setelah itu ini sesuaikan saja. Ini kan karena ukuran kanvasnya ini kan Full HD, jadi ya sesuaikan saja 1920 x 1080. Sesuaikan saja, tinggal kita render. Nah, ditunggu sampai selesai ya. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, pergerakan kamera pada animasi 2D ini tidak semata-mata hanya untuk background lah, tapi juga bisa digunakan untuk melakukan pergerakan animasi. Nah, seperti contoh-contoh ini ya, ya ini Naruto, SpongeBob ya. Ini misalnya ini juga menggunakan kamera movement ataupun sinematografi untuk proses dijalankannya animasi. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, proses renderingnya sudah selesai. Nah, ini tadi jangan lupa atur outputnya ya, ataupun output dari rendering yang sudah jadi. Ini tadi di outputnya. Tadi saya lupa mengatur simpanannya, jadi mungkin di sini hasilnya di sini. Nanti teman-teman atur saja. Ini tadi saya lupa mengatur. Jangan lupa save-nya itu diatur di komputer, nah di folder teman-teman biar nggak bingung nanti. Nah, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya setelah di rendering MP4 nanti hasilnya seperti ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, ini seperti mirip kayak anime gitu. Nah, ini sesuaikan dengan kreativitas teman-teman saja dari pergerakan kameranya. Jadi mungkin itu cukup sekian kegiatan pertama pada kamera
movement dan rigging di komputer grafik dan animasi. Kita lanjut kegiatan 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.